Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Kita di ayat 40 berapa, Bu? 42. Ya. 42. Baik. Kita di ayat 42 ya. Kita gimana? Baik, Bu Elisa, monggo. Iya, saya tutup ininya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh arsalna kami telah mengutus kepada umat qablika setelah ya sebelum kamu fa'akhadnahum maka kami siksa mereka bil ba'sa'i dengan kesengsaraan wad-dharra'i dan kemudaratan la'allahum agar mereka yatadarra'un tunduk. Dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum engkau, maka kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemudaratan agar mereka tunduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Walaqad dan sungguh benar-benar arsalna kami telah utus ila umamin min qablika. Arsalna bisa juga kami kirimkan. Ila umamin min qablika kepada umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i. Lalu kami siksa mereka bil ba'sa'i dengan kesengsaraan. Wad-dharra'i dan kesusahan la'allahum yatadarra'un agar kiranya mereka mau tunduk kepada Allah. Apa itu baksa? Baksa itu fakir, kehidupan yang sempit itu baksa itu. Kalau dharra itu masuk berbagai macam penyakit itu dharra itu. Untuk apa itu? Allah kirimkan ya. Allah kirimkan itu penyakit-penyakit, kesengsaraan dan seterusnya, model-model seperti itu. La'allahum yatadarra'un, agar mereka mau berdoa kepada Allah. Ya, mereka mau tunduk kepada Allah. Itu tuh rahasianya. Ya, bukan untuk malah pada musyrik. Ya, dikasih guncangan malah pada kasih sesajen ya agar mereka tahu, agar mereka mau kalau kata orang Jawa mau DP sabar ya mau merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya manusia ini tergantung wawasannya. Kalau wawasannya bagus ya dia akan mengerti bagaimana menyelesaikan masalah.
Ya, dia akan mengerti. Oh, ini masalahnya seperti ini, ya nggak bisa kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu mestinya ya, tapi ya manusia ini terkadang ya kalau dimarahi malah semakin angot. Ya, semakin kumat ya, semakin menjadi-jadi. Ini yang digambarkan dalam surah Al-An'am nih. Ya, ayat 43. Ibu Faridah Zainab. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Walaula, maka mengapalah tidak, idh ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ba'suna, siksaan kami, tadarru'u, mereka tunduk, walakin akan tetapi qasat menjadi keras, qulubuhum, hati mereka, wazayyana, dan menjadikan indah, lahum, bagi mereka, asyaitonu, setan, ma, apa yang kanu mereka, ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Akan tetapi hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadi terasa indah bagi mereka. Apa yang selalu mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini kan nyata sekali. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا, maka kenapakah tidak, idh ja'ahum, ketika datang kepada mereka ba'suna, siksa kami, ya gempa, ya banjir bandang, tsunami, Masya Allah, ya gunung meletus, waduh, ada semua ini. Itu sebenarnya itu peringatan itu. Tadarru'u, mereka tadarru itu merendah diri di hadapan Allah itu. Jadi kenapakah mereka ketika datang siksa kami kepada mereka, mereka tidak mau tunduk, tidak mau merendah diri di hadapan Allah. Walakin, tetapi sebaliknya, qasat, amat keras, qulubuhum, hati mereka. Dengan apa? Dengan perbuatan yang semakin kafir, semakin syirik. Ya, yang nyembah Yesus terus-terusan nyembah Yesus, yang syirik malah terus-terusan ya cari bawang merah, bawang putih agar tidak gempa, gunung tidak meletus. Apa kekuatannya? Apa namanya tuh, bawang merah, bawang merah. Manusia, la ilaha illallah. Ya, wa zayyana, dan menghias-hiasi lahum, bagi mereka, asyaitonu, syaitan. Apa yang setan hias-hiasi bagi mereka, makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Dihias-hiasi, ya diperlihatkan oleh setan bahwa pekerjaan mereka itu benar, bagus, wow, sambil nangis-nangis, ya sambil meyakini bahwa bawang merah, bawang putih ini bisa berdialog dengan gunung. Ya, gunung bisa tunduk oleh bawang merah, bawang putih. Itu apaan kayak gitu? Ya, oh ada maknanya, makna filosofisnya, nggak butuh makna filosofis. Ya, yang namanya gunung tuh,
Yang ini hujan biar tidak turun dikasih mangkok kuningan lah segala, cuma diputar-putar begitu tuh apaan kayak gitu. Ya anehnya tuh percaya tuh orang itu tuh ya. Ya gila benar. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu tuh ya. Jadi Allah katakan itu satu, ini pertanyaan yang menyiratkan satu pandangan yang sangat aneh sekali, aneh tuh. Ya dikasih siksa tidak malah semakin sadar, ya semakin menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan pelajaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua, kepada semua manusia, bahwa itu ya umat-umat terdahulu itu diberitakan oleh Allah kisah-kisahnya untuk apa itu? Untuk diambil pelajarannya, ya. Dan agar diketahui bahwa termasuk kebiasaan Allah, ya sunnatullahnya itu Allah streng kepada hambanya. Allah itu ya, apa sih streng istilahnya? Ya ketat, keras terhadap hambanya itu. Ya ketat. Supaya apa? Supaya mereka kembali dari kesesatannya, dari ke penyimpangannya, kembali pada hidayah Allah. Maka Allah katakan walaqad arsalna, sungguh kami telah utus. Siapa yang Allah utus? Siapa para rasul? Ya, ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum kamu. Untuk apa itu para rasul? Mengajak pada tauhid, mengajak untuk ibadah kepada Allah. Ya, tapi ya manusia ini diajak benar tidak mau benar. Nah, karena mereka itu menentang para rasul, itu sunatullahnya itu tidak berubah. Ya, ajaran Allah ditentang, itu akan Allah kasih ujian. Ya, diuji dengan kefakiran, waduh, pada miskin semua. Ya, bertani tidak zakat diuji sama Allah. Ya, sebenarnya, ya yang ini petani tidak pada bayar zakat itu. Yang ini, aduh, pelacuran di desa-desa itu. Ya, bukan yang seperti itu dihalangi, tapi malah Pak polisinya ikut melindungi, bahkan ikut menikmati. Itu tuh yang bukan rahasia ya. Tapi kalau tidak, kenapa masih terus menjamur kayak gitu? Bajel duit terus jalan aja. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kasih siksa, berupa keadaan ekonomi yang lemah, penyakit. Itu cara Allah mengingatkan manusia itu. Allah katakan la'allahum yatadarra'un, ya, agar mereka mau DP, ya, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujian yang berat itu biasanya itu membersihkan hati. Ya, hatinya itu hati yang merana, hatinya itu ingin mencari kekuatan. Kepada siapa mencari kekuatan? Tentu kepada yang Maha Kuat. Ya, ujian itu biasanya itu bisa meluruskan akhlak seseorang. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang musyrik ini selalu ya menyelisihi jalan para rasulnya. Ya. Oleh karenanya mereka terjerembab dalam bala. Kenapa? Karena Allah sunatullahnya itu tidak berubah. Ya, menentang ajaran yang benar akan dikasih balasan oleh Allah. Ya, itu persekot saja itu. Persekot saja. Tapi kalau dia kembali, maka balasan itu adalah nasihat bagi dia.
Tapi kan ada yang semakin keras. Ya, lalu setelah itu Allah mengatakan ya, sebenarnya itu falaula irja'hum ba'suna, itu sebenarnya ya, meskipun itu pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah anjuran ya, anjuran untuk semakin dekat kepada Allah ya, dengan dikasih ujian, dikasih bala, dikasih siksa itu agar kembali kepada Allah ya. Tapi mereka tidak lakukan itu ya, hatinya tidak semakin lembut tetapi semakin keras ya. Kalau batu keras itu ya ada manfaatnya, tapi kalau hati yang keras, waduh, gimana ya. Sudah dikasih tahu itu syirik, itu bid'ah, waduh malah melawan. Ya, dikatakannya wah itu bukan aswaja. Jadi aswaja ini apa nih? Aswaja kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok mendukung syirik, itu keliru itu. Ya, keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan aswaja. Apa sih? Ahlus Sunnah wal Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kalau orang mengatakan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka benci? Maunya aswaja. Nah, ya. Itu yang menyebabkan mereka orang-orang musyrik itu merasa bahwa perbuatannya benar karena ada yang mendukungnya, dari manusia ada yang mendukung, dari setan ada yang menghias-hiasi bahwa itu perbuatan baik, perbuatan yang indah ya. Sehingga bukan malah semakin dekat kepada Allah semakin keras hatinya. Ada model kayak gitu ya, sekarang terjadi ya. Sekarang kita di ayat berikutnya, yaitu ayat 44. Ayat 44, silakan Ibu Eti. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Falamma, maka setelah nasuma mereka lupa dengan apa yang tukiru diperingatkan, bihi dengannya, fatahna kami bukakan, alaihim atas mereka, abwaba pintu-pintu, kulli syai'in atas segala sesuatunya, hatta sehingga idza apabila farihu mereka bergembira bima utu terhadap apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum kami siksa mereka bagtatah dengan tiba-tiba, faida maka ketika itu hum mublisun mereka berputus asa. Maka ketika mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepadanya, kami membukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Shadaqallahul adzim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Falamma maka ketika nasu mereka lupa, ma dzukiru akan apa yang mereka diperingatkan bihi dengannya, fatahna maka kami bukakan alaihim atas mereka abwaba kulli syai'in pintu-pintu segala sesuatu. Dikasih kekayaan, dikasih kemewahan. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka berbangga bima terhadap apa yang utu mereka diberi, akhadnahum kami siksa mereka baghtatan secara tiba-tiba, fa idza maka tiba-tiba hum mereka mublisun. Apa artinya tadi mublisun? Asa. Berputus asa. Berputus asa. Fa idza hum mublisun dari ablasa. Berputus asa. Ya, kalau kita kan ablasa amblas gitu ya. Fa idza hum mublisun maka tiba-tiba hum mublisun mereka berputus asa. Jadi ini mesti difahami, ini sunnatullah namanya ya. Ini sunnatullahnya seperti apa? Sunnatullahnya itu begini. Manusia tersesat ya, diutus para rasul. Diutus kepada mereka rasul-rasul. Terus ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang beriman selamat, yang tidak beriman dikasih siksa oleh Allah. Dikasih peringatan dengan kefakiran, ekonomi yang berantakan, dikasih berbagai macam penyakit. Supaya apa? Supaya mereka memahami bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan ada saatnya mereka diulur oleh Allah. Jadi ada teguran. Ya. Nah, artinya apa itu? Teguran-teguran itu adalah pelajaran. Ada juga yang diulur, ya, yang disebut dengan istidraj. Ya, dikasih lupa dengan ini ya. Lupa dengan peringatan, lupa dengan apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Jadi mereka berpaling ya dari ajaran para rasul, tidak mempercayai kabar gembiranya, tidak mempercayai akan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupakan itu semua. Ya, mereka lempar itu ajaran-ajaran para rasul. Ya, terus saja mereka kufur, terus saja mereka menentang ajaran yang benar. Ya, terus bahkan dibiayai. Ya, para buzzer itu untuk memecah belah. Ya. Nah, Allah katakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau dalam sudah taraf seperti itu, nanti semua pintu-pintu segala sesuatu dibukakan oleh Allah. Ya, semua macam-macam rizki, macam-macam kemewahan diberikan kepada mereka. Kesehatan, keamanan diberikan kepada mereka. Ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, itu namanya apa itu? Itu namanya istidraj. Istidraj itu sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diulur, nanti kalau sudah sampai puncaknya, diputus benangnya, dipotong, nanti kan jatuh. Ya, Allah katakan hatta idza farihu bima utu, ya, sehingga ketika mereka berbangga dengan apa yang mereka dapatkan, ya, kalau sudah begitu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, kami siksa mereka. Ya, begitu. Ya, jadi ketika mereka berbangga dengan kekayaannya, dengan anak-anak, dengan rezeki, ya, dikasih siksa oleh Allah. Turun yang namanya gempa, yang namanya macam-macam lah. Ya, ini gunung meletus, ini banjir bandang, tsunami. Ya, fa idza hum mublisun. Ya, sudah. Ya, dalam keadaan baghtatan secara tiba-tiba, mau apa lagi? Ya, berputus asa. Nah, dengan begitu. Berputus asa kenapa? Karena tidak bisa selamat. Ya. Berputus asa dari selamat.
tidak bisa selamat dan tidak berputus asa dari segala kebaikan, hilang semuanya. Ya, gedung yang mereka bangun hancur semua. Nah, akhirnya orang-orang yang menzalimi diri sendiri dengan mendustakan para rasul itu, ya berputus asa seperti itu, ya dipunahkan oleh Allah, dimatikan. Ya, dan tentu ya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, dengan apa itu? Dengan diutusnya para rasul kepada manusia. Yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa itu? Agar kita mentaatinya. Ya. Jadi diutusnya para rasul itu kenikmatan, dan disiksanya orang-orang kafir ahli fasad juga kenikmatan juga itu. Nah, jadi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa dipunahkannya orang-orang yang membuat kerusakan itu nikmat dari Allah. Ya, bahwa ujian berupa penyakit, berupa ekonomi yang jatuh, itu pelajaran nasihat. Dan orang yang bergelimangan dalam kemewahan, ya rezeki yang begitu luas, ya bisa jadi itu adalah istidraj. Ya, istidraj itu apa? Istidraj itu ibarat buku muqaddimah. Ya, muqaddimah itu apa? Muqaddimah untuk siksa. Muqaddimahnya itu dikasih sama-sama, setelah itu digebuk. Ya. Wa anna dzikrallahi wajibun fi khatimati kulli amr. Ya, jadi itu tuh pelajaran pentingnya. Ingat kepada Allah itu wajib dalam segala di setiap di akhir setiap urusan. Ingat Allah. Ya, apa ini? Ini kita sudah melakukan ini, nanti akhirnya seperti apa? Ingat Allah, ingat Allah. Kita perbuat ini nanti di akhirnya seperti apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Kalau kita melakukan ini nanti Allah seperti apa? Nanti kalau kita melakukan seperti ini nanti Allah seperti apa sikapnya kepada kita. Kita mesti ingat terus. Ya. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal ya, ia mengeluarkan hadis ya dari dengan sanadnya dari Ibnu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa dunia, berupa kebahagiaan, berupa kemewahan, ya padahal ia ahli maksiat, apa yang diinginkannya ada semua terpenuhi, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Ya, istidraj itu apa? Istidraj itu muqaddimahnya siksa, itu istidraj itu. Nah, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, maka ketika mereka melupakan ya, pelajaran atau peringatan buat mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Nah, itu ya. Itu namanya istidraj. Nah, tentu kalau orang beriman tidak akan tertipu dengan nikmatnya. Karena kalau orang beriman itu berbeda dengan orang kafir. Orang beriman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban. Nah, di amril mukmin. Orang beriman itu beda-beda sikapnya orang beriman itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban di amril mukmin. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang beriman itu. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan dia semuanya bagi dia itu baik saja. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang seperti itu tidak ada untuk siapapun kecuali untuk orang yang beriman. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan rezeki yang banyak, itu kan ujian juga itu. Maka Rasul mengatakan in asabathu sarra'u syakar. Apabila dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, syakaro, ia bersyukur.
Ya, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Dia bersyukur, dia bersedekah dan sesuatu. Pokoknya dia syukuri. Semuanya dia kelola untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Tapi kalau dia pakai rizkinya untuk berbuat maksiat, itu namanya kufur. Ya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Orang beriman tuh, kalau dia diuji dengan apa namanya, dengan penyakit, dengan rizki yang sempit, dia bersabar. Dan itu bagi dia adalah yang terbaik. Seperti itu ya. Ini yang membedakan ya antara orang beriman, tidak beriman. Tapi itu semuanya ya apa namanya, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa itu? Sebagai pelajaran penting ya, untuk bertobat, untuk kembali kepada ajaran yang benar. Ya, untuk kita tidak iri kepada keadaan orang-orang kafir yang dikasih keluasan rezeki. Kayak sekarang ayat 45. Ayat 45. Siapa ini? Salah klik saya. Ibu Farida sudah. Ibu Ika. Maaf, Ustadz lagi di jalan. Oh, ya Bu. Ya. Menyimak aja, Ustadz. Ya, semoga berkah, sukses. Iya, monggo. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Waquti maka dimusnahkan dabirul seluruh kaum alladzina orang-orang yang zolamu zolim, walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Maka orang-orang yang zolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah. Itu kata-kata. Jadi kata-kata itu ya, kata-kata dabiru itu, dabirul qaum itu akhirum alladhi yakunu fi adbari. Ya, jadi itu istilah untuk Allah memusnahkan. Ya, sampai anak-anak kecil juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, faquti'a maka diputuslah. Ya. Faquti'a maka diputuslah dabirul qaumil ladzina zalamu. Dabir tuh apa ya bahasa kitanya, dari kata dubur, dabir tuh ya Bu. Nah. Jadi kalau quti'a itu dipotong ya, dabirul qaumil ladzina zalamu, orang-orang yang apa namanya, bagian belakangnya orang-orang yang zalim itu. Maksudnya bagian belakang tuh ya kayak bayi-bayi apa segalanya itu ya, kemudian diterjemahkan diputus ya, dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, tapi kata dabir itu ya bahasa Arab ya, hebat juga ya. Karena kalau akar manusia ya duburnya itu akarnya itu. Bisa aja nih ya, bahasa kita tuh bagus juga ya. Karena manusia itu ada akarnya itu ya duburnya itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idza mata ibnu adama kulluhu yabla. Apabila manusia itu mati, semuanya akan hancur.
illa ajabat dzanabi, kecuali tulang ekor brutu. Itu tuh akarnya ya. Ya. So, faminhu yurakkabu, karena dari tulang ekor itulah manusia akan direkonstruksi ulang, akan dibangun lagi. Ya, tapi ya itu akarnya itu. Jadi kalau disebutkan faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, ya maka diputuslah, dimusnahkanlah dabirul qaumil ladzina zalamu. Ya, akhir orang terakhir dari orang-orang yang zalim itu. Jadi mana orang-orang zalimnya? Dari pemukanya orang zalim sampai buntutnya itu. Ya, itu yang disebut. Siapa buntutnya? Pengikut-pengikutnya. Sampai bayi-bayinya semua dimusnahkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena musibah itu kalau datang, kalau menimpa, dia akan menimpa semua. Yang tidak salah juga akan tertimpa juga. Maka Allah katakan apa? Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, waspadalah kalian akan ujian yang kalau menimpa tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus saja. Orang yang tidak zalim juga akan tertimpa juga. Ya, jadi di situ pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa terjeda. Ya, bisa bisa tidak jadi musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Ada hadisnya banyak. Ada hadisnya banyak. Tapi masalahnya orang kan banyak tidak percaya. Kalau dikasih tahu enggak ini lempengan semua juga. Ya, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum-hukumnya. Berbeda. Orang beriman dengan orang kafir menghadapi urusan musibah itu. Orang beriman maunya tidak terjadi musibah. Ya, kalau sudah terjadi musibah, bagaimana itu di-manage? Ya, bagaimana itu di-manage supaya yang terdampak bisa tertolong. Ya. Tapi intinya bagaimana supaya tidak terjadi? Karena kerusakan itu akibat ulah tangan manusia. Bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan? Itu tuh. Ya, kalau kemarin saya katakan ya, Jepang itu kena 6,5 skala Richter, runtuh semua. Dibikin riset, ya hasilnya untuk 9,5 skala Richter tidak runtuh. Dikasih itu 9,5 skala Richter, nggak runtuh itu. Ya sesuai dengan hasil risetnya, tepuk tangan mereka bersorak-sorai. Dikasih tsunami, ya mau kasih riset seperti apa? Nggak ada yang bisa melawan itu. Ya sehebat apapun mesti kalah. Jadi bagaimana mestinya? Mestinya difahami, ya difahami. Itu kejadian-kejadian alam itu berulang-ulang. Ya, penyebabnya tidak beda, penyebabnya sama. Maksiat. Penyebabnya maksiat. Ya tentang tsunami ada dalam Al-Quran, ya ada lah yang Saddu Ma'rib. Yang tembok-tembok yang jari-jarinya dibikin dari besi, dari timah. Saddu Ma'rib itu, bendungan Ma'rib itu. Wah, itu hancur itu oleh banjirnya yang disebut dengan Sailal Arib. Ada dalam Al-Quran itu, dalam surah Sabah. Apa penyebabnya? Penyebabnya maksiat, perbuatan keji. Penyebabnya. Nanti ini kalau selesai surah Al-An'am nih kita ke surah Sabah. Ya. Nah itu dahsyat sekali surah Sabah. Jadi kita lihat peninggalan-peninggalannya. Zaman dulu sekarang seperti apa? Ya, nah, itu Bu Nini, saya izin sampai di sini aja Bu Nini. Halo? Ya, Ustaz. Bu Nini. Izin sampai di sini. Iya Ustaz. Mau belajar ya? Terima kasih Ustaz. Mau belajar apa mau ngajar lagi Ustaz? Bukan belajar. Ini saya masih di kantor, masih di ruang rapat ini. Ya masih di LIP. Ya diminta untuk, saya nggak tahu kalau diminta untuk ngumpulin
soal semester. 3 soal semester, yang lain sudah pada ngumpul, saya belum. Jadi saya harus selesai hari ini karena besok rupanya kerjaan ini nggak habis-habis nih. Betul, kerjaan nggak habis-habis. Contohnya Indonesia. Sebentar lagi Ustadz Doktor Solihin. Ya, aduh. Amin, amin. Amin, kita doain ya biar semuanya lancar urusannya. Proposal sudah diterima itu. Sudah diajukan. Iya. Sudah diajukan untuk 4 orang dosen. Saya nggak ngerti mau diapain. Ya, tinggal nunggu sidang proposal. Ya, sementara saya ngerjain yang bab 2. Nah, permainannya seperti itu. Semoga lancar. Lancar, Lancar, pokoknya lancar. Oh, amin. Bisa fokus pokoknya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Khairan Katsira atas bimbingannya dalam kita belajar menerjemah di surah Al-An'am, dan kita sudah sampai di ayat 45 ya tadi ya? 45. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pekan depan ya, hari Senin kembali, dan kita sudahkan